Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Rizky Hidayat. Sebelumnya kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tugas psikologi komunikasi tentang kasus virus antraks di Gunung Kidul dalam tradisi persuasif. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Hendriawan, terus ada Hisyam Nur Awal, Renaldi Zilzian, Alivia Rasyid Adjani, dan Arif Kifadran. Pengertian komunikasi. Komunikasi melibatkan sejarah dan perkembangan komunikasi manusia sejak awal kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial telah mengembangkan berbagai bentuk komunikasi untuk bertukar informasi, berbagai pikiran, dan berinteraksi dengan orang lain. Seiring evaluasi manusia, komunikasi manusia juga mengalami perkembangan signifikan. Pada awalnya, manusia menggunakan komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan suara untuk berkomunikasi. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai mengembangkan bahasa lisan untuk menyampaikan pesan secara kompleks. Perkembangan komunikasi tertulis menjadi tonggak penting dalam sejarah komunikasi manusia. Dengan penemuan sistem tulis, manusia dapat menyampaikan informasi dan pengetahuan dalam bentuk tertulis, yaitu kemungkinan pertukaran informasi secara meluas dan generasi ke generasi. Kemajuan teknologi juga memiliki peran besar dalam latar belakang komunikasi. Penemuan telegraf, telepon, radio, dan televisi memperluas cangkupan komunikasi manusia dan mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain. Teknologi modern memungkinkan komunikasi dalam skala global, real time, dan dalam berbagai format seperti teks, suara, gambar, dan video. Tradisi komunikasi persuasif. Tradisi komunikasi persuasif merujuk pada pendekatan dan praktik komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi, meyakinkan, atau mempengaruhi pikiran, sikap, atau perilaku orang lain. Ini melibatkan penggunaan strategi dan teknik komunikasi yang dirancang untuk mencapai hasil persuasif. Penting untuk dicatat bahwa komunikasi persuasif dapat digunakan dengan berbagai niat dan tujuan. Hal ini dapat berkisar dari kampanye politik, iklan produk, propaganda, hingga pendidikan dan advokasi sosial. Penting juga untuk menghargai etika dan integritas dalam praktik komunikasi persuasif, serta mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan audiens yang dituju. Virus antraks. Antraks adalah penyakit bakterial bersifat menular akut pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Dalam bahasa Yunani, antraks berarti batu bara. Istilah ini digunakan karena kulit korban yang terkena antraks akan berubah menjadi hitam. Antraks sendiri lebih sering menyerang hewan herbivora liar dan yang telah dijinakan. Penyakit antraks bersifat zoonosis, yang berarti dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya, namun tidak dapat ditularkan antara sesama manusia. Bacillus anthracis sebagai penyebab penyakit antraks bersifat gram positif, berbentuk batang, tidak bergerak, dan membentuk spora. Bentuk vegetatif dari bakteri ini dapat tumbuh subur di dalam tubuh dan segera menjadi spora apabila berada di luar tubuh ketika kontak dengan udara luar. Spora ini dengan cepat akan terus menyebar melalui air hujan. Hewan ternak dapat terinfeksi penyakit antraks apabila memakan pakan atau meminum air yang terkontaminasi spora tersebut atau jika spora mengenai bagian tubuh yang terluka. Ternak penderita antraks kemudian dapat menulari ternak yang lain melalui cairan yang keluar dari tubuhnya. Cairan ini kemudian mencemari tanah sekelilingnya dan dapat menjadi sumber untuk munculnya wabah berikutnya. Awal mula kasus, Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Gunung Kidul, Dewi Irmawati mengungkap awal pendapat laporan dari RSUP dari Sarjito terkait adanya pasien laki-laki berusia 73 tahun yang terpapar antras pada 2 Juni. Pasien warga Pendukuhan Jati, Kelurahan Candri Rejo, Kapanewon, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul itu lalu meninggal pada 4 Juni. Jadi ketika
ada laporan dari Sardito terkait orang meninggal karena antraks, kami langsung menelusuri yang bersangkutan laki-laki 73 tahun. Jadi dia ikut menyembelih dan mengonsumsi daging ternak tersebut. Berikut adalah video contoh yang kelompok kami ambil. Waduh, gawat nih. 3 warga Kabupaten Gunung Kidul meninggal dunia diduga karena terkena penyakit antraks. Kasus ini bermula ketika warga di Gunung Kidul mengonsumsi sapi yang sudah mati. Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul bilang 125 warga mengonsumsi daging sapi itu. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, 85 warga diantaranya dinyatakan positif antraks. Kira-kira apa itu penyakit antraks? Apakah berbahaya bagi manusia? Antraks adalah penyakit menular yang disebabkan oleh paparan bakteri Bacillus anthracis. Penyakit antraks kebanyakan menyerang hewan yang makan rumput atau herbivora seperti sapi, kambing, atau domba. Infeksi antraks sendiri bisa terpapar melalui spora bakteri yang terhirup, makanan atau air yang terkontaminasi, dan luka kulit. Dilansir dari Centers for Disease Control and Prevention, antraks merupakan penyakit menular serius yang dapat menyebabkan sakit parah pada manusia maupun hewan. Berikut komplikasi paling serius jika terpapar penyakit antraks. Gejala antraks bisa bervariasi dan bergantung jenisnya. Gejala antraks biasanya muncul dalam waktu 1 minggu setelah terpapar. Kasus dengan tradisi komunikasi persuasif. Kasus virus antraks dapat dihadapi dengan pendekatan komunikasi persuasif yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang akurat, menghilangkan kepanikan, dan mendorong tindakan yang tepat dari masyarakat. Berikut ini adalah beberapa elemen tradisi komunikasi persuasif yang dapat diterapkan dalam kasus ini. Yang pertama ada informasi yang akurat dan jelas. Yang kedua, etos dan otoritas. Yang ketiga, mengelola kepanikan dan kekhawatiran. Yang keempat, penggunaan bukti dan data. Komunikasi persuasif harus didukung oleh bukti dan data yang relevan. Yang kelima, melibatkan komunitas. Dan yang keenam, komunikasi terus-menerus. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.